Lalu dikecewakan. Di manakah kutemukan cinta yang sesungguhnya? Aku benci hidupku. Kalau aku dapat memilih, aku tidak ingin dilahirkan. Hidupku sudah hancur. Masa depanku suram. Aku tidak punya pengharapan lagi. Itu dulu. Sekarang aku sangat bahagia. Aku sudah menemukan komunitas yang baru dan aku menemukan cinta yang sejati. Kalau kamu? Aku sudah menemukan hidup yang baru dan hidupku sudah dipulihkan. Anda lelah dengan kehidupan ini dan Anda ingin memperoleh kehidupan yang baru? Saksikan siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Selamat malam pemirsa setia Batam TV, berjumpa lagi di acara yang luar biasa, dahsyat dan mantap. Di mana lagi kalau bukan di New Life bersama saya Anne dan saya Vivi. Selama 1 jam ke depan kami akan menemani pemirsa. Ya pemirsa, setiap Jumat malam, khususnya malam ini kami Ya. akan mengangkat tema yang sangat luar biasa yang sayang sekali kalau Anda lewatkan. Karena itu pemirsa, bila Anda menyaksikan siaran ini, jangan pernah lewatkan sedetik pun dari siaran ini karena kebahagiaan Masa depan yang baik dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Dan pada malam hari ini pemirsa, kita akan mengangkat satu tema yang tak kalah menariknya dengan tema-tema minggu-minggu lalu. Ya, tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah Jalan buntu. Nah, buat pemirsa di rumah mungkin banyak masalah nih ya. Benar. Ada yang merasa pemirsa bahwa tidak ada lagi jalan keluar, Iya. merasa buntu. Apa yang harus dilakukan? Mau cerita sama siapa? Kami mau katakan bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, karena siaran ini memang ada untuk Anda. Ya, oleh karena itu pemirsa, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, Anda bisa curhat Iya. kepada kami mengenai masalah-masalah di dalam kehidupan Anda. Anda mungkin merasa tidak ada jalan keluar bagi permasalahan Anda. Anda bisa curhat secara langsung kepada kami di 0819 081 77771. Ya, saya ulangi sekali lagi, apapun masalah pemirsa pada malam hari ini, Anda bisa cerita kepada kami, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Anda bisa cerita atau Anda mau bertanya dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, pada malam hari ini kita sudah kedatangan 2 orang narasumber nih yang nantinya akan menjawab masalah-masalah yang Anda tanyakan kepada kami. Benar. Oleh karena itu kita langsung sapa kedua narasumber kita. Ya, selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Ana, selamat malam Vivi. malam. Selamat malam pemirsa di rumah. Selamat malam Pak Bagus. Ya, selamat malam Wi, Ana. Ya. Malam pemirsa. Ya, gimana kabarnya? Tentu saja luar Luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Wah, luar biasa. Pak, Ya. temanya malam hari ini jalan buntu. Mengapa Pak tema pada malam hari ini kita? Ya, beberapa waktu yang lalu ada seorang berkata kepada saya, aku sudah nggak kuat lagi, aku sudah nggak mampu lagi, aku sudah nggak sanggup menghadapi pasanganku ini. Kenapa? Karena dia sudah diberitahu tidak mau berubah dan sebagainya. Iya. Nah, dalam hidup ini waktu kita mengalami masalah, kadang-kadang kita merasa sudah nggak ada jalan keluar. Ya, benar. Mungkin kita berpikir perceraianlah satu-satunya jalan. Nggak ada jalan keluar lagi untuk bisa pemulihan hubungan antara suami dan istri. Nggak ada lagi jalan keluar untuk bisanya terjadi kesembuhan atau terjadinya mujizat dan sebagainya. Iya. Mungkin sebagai orang berkata sudah nggak ada jalan keluar, aku nggak mungkin bisa bahagia. Hidupku sudah begini hancur, nggak mungkin aku bisa menjadi orang yang baik di waktu yang akan datang. Nah, karena problem seperti itu seringkali kita berpikir bahwa ini jalan buntu, nggak ada jalan yang lain lagi. Iya. Nah, bahkan dalam hidup saya juga saya sempat merasakan seperti itu. Kenapa? Karena dari saya kecil saya dididik oleh orang tua dengan cukup keras, dengan disiplin yang cukup tinggi. Kemudian akhirnya saya memberontak pada orang tua. Lalu saya tidak berani bermimpi bahwa saya akan menikah dan punya keluarga yang bahagia.
Itu dalam arti kenapa? Karena di pikiran saya ini memang sudah memberontak, nggak mungkin lagi saya bisa berbahagia. Lalu pada saat kami berpacaran, saya dengan istri saya, pacaran saya cuma sekali, Vi. Bukan berkali-kali. Jadi kalau saya ngomong pacar atau mantan pacar, itu berarti istri saya, Vi. Karena cuma satu kali, ya. Nah, jadi saat kami berpacaran, orang tua nggak setuju. Orang tua nggak setuju karena waktu itu terjadi perbedaan keyakinan. Kemudian singkat cerita, orang tua saya pernah ngelabrak apa ya bahasa Indonesia, Mak? Datangin rumah pacar saya ini, gedor-gedor pintu. Demikian pula orang tua dia juga sebaliknya pernah naik motor ngejar saya, mau nabrak saya di rumah saya. Waktu itu sudah ribut antar keluarga. Dan itu waktu kami SMA. Kami berangkat ke Surabaya kuliah. Kemudian kita pikir rasanya susah untuk bisa menikah. Kenapa? Karena orang tua, antar sesama orang tua, bahkan kalau ketemu di pasar saling buang muka. Gak mau ngobrol, bagaimana kami mau menikah gitu kan. Kelihatannya sudah tidak ada jalan keluar. Kelihatannya, wah gak mungkin lah orang tua bisa berdamai dan sebagainya. Saat itu kami berpikir, waktu istri saya lulus kuliah duluan, kami angkatannya sama, tahun 94, waktu itu dia lulus kuliah di Ubaya, saya lulus kuliah di STTS di Surabaya juga. Waktu itu dia lulus duluan, saya bilang sama dia begini, kita memang pacaran sudah lama, 9,5 tahun. Tapi kalau memang orang tua nggak setuju, itu salah satu tanda bahwa kita bukan dari Tuhan, hubungan kita ini. Kita harus berpisah, kenapa? Karena orang tua tidak setuju. Tapi kalau mujizat terjadi, orang tuamu boleh, aku datang ke wisudamu, dia bisa terima saya, hubungan kita akan lanjut. Demikian pula sebaliknya, pas saya wisuda, orang tua saya harus setuju, kamu datang ke wisuda saya, baru hubungan kita bisa lanjut. Nah, kami berdoa untuk hal itu, dan singkat cerita, waktu dia wisuda, orang tuanya kan datang naik kapal waktu itu dari Kalimantan. Saya begini mau jemputnya kan, mau jemput orang tua, wah grogi, saya sakit perut lah dan sebagainya waktu itu. Banyak kisah yang lucu di sana. Singkat cerita, waktu saya ketemu dengan orang tuanya nggak apa-apa. Seakan-akan waktu itu seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Saya heran kok bisa begitu ya. Akhirnya dia ngobrol sama saya, ngobrol, banyak ngobrol. Dan akhirnya hubungan kami terus berlanjut. Waktu orang tua saya, waktu saya wisuda, pacar saya ini kan harus ketemu orang tua saya dulu. Saya bilang sama orang tua saya, Pak, Ma, aku mau bawa pacarku untuk hadir wisuda. Gak boleh, ketemu dulu sama papa mama. Ketemulah dulu. Pacar saya datang, dinyanyiin lah, dikhotbahin dulu kan, dimarah-marahin dulu, habis itu si kita boleh datang. Nah, di sanalah pemulihan mulai terjadi dan akhirnya kami bisa lanjut sampai ke pernikahan. Waktu itu sebenarnya kalau secara logika bagi saya sudah jalan buntu. Kenapa? Karena orang tua dia nggak mau ketemu saya, orang tua saya nggak mau ketemu dia. Iya. Itu kan. Dan antar orang tua sudah nggak mau komunikasi. Mereka ribut. Jadi kalau mama saya ke pasar, Kota Samarinda itu pasarnya nggak besar. Mamanya dia juga ke pasar, ketemu di pasar, itu saling buang muka. Ceritanya begitu. Jadi cuman satu hal yang pasti, mungkin bagi kita seringkali kita merasa banyak jalan buntu dalam hidup ini. Tapi ternyata itu belum tentu jalan buntu dan akhir dari segalanya. Makanya kita angkat tema ini, menarik. Ya. Nah, buat pemirsa, bila Bapak narasumber kita aja yang mengalami jalan buntu menemukan jalan keluar, Anda pun pasti bisa. Mungkin bila pada malam hari ini Anda merasakan memiliki permasalahan yang tidak ada jalan keluarnya, ayo buruan SMS kepada kami di 0819 081 77 771 dan Anda akan menemukan jalan keluarnya. Ya. Kalau Pak Bagus sendiri memiliki tidak pengalaman atau misalnya sampai ke jalan buntu seperti itu, kisah dari Pak Bagus? Kebetulan rumah saya nggak buntu jalannya ya. Itu gang buntu Pak. Kalau ya dulu saya pernah sakit lama dan tidak tahu diagnosanya nggak jelas ya, dikasih antibiotik terus, makin ditingkatkan dosisnya dan
selama hampir 10 hari saya di opname dan demam tinggi. Dokter nggak tahu penyakitnya apa? Nggak ada diagnosanya dan semua dokter datang silih berganti, ada dokter saraf, ada dokter penyakit dalam, semuanya ikut memberikan pendapat dan saya di yang agak aneh memang saya ditanya bahwa sudah punya anak satu, sudah ya mungkin cukup anak satu gitu. Jadi di situ saya merasa apakah memang ya kalaupun saya bisa sembuh berarti ya saya cukup punya anak satu saja gitu ya pada saat itu. Nah mungkin supaya lebih itu disitulah saya mengalami rasanya seolah-olah ya itu akhir dari semua harapan ya, bahwa kita pengen punya anak lagi ya, mungkin kan saya sudah punya cowok dan pengen anak cewek misal waktu itu keinginannya. Nah, tapi ya bersyukur bahwa itu semua bisa terjawab ya, segala keputusasaan, segala situasi di mana kita merasa bahwa sudah tidak ada jalan keluar ya, bahwa secara medis itu dokter mengatakan seperti itu dan secara kondisi fisik juga saya tidak mengetahui ya penyebab penyakit saya. Nah, tapi mungkin supaya lebih seru diteruskan nanti aja ya, kenapa supaya pemirsa bisa tahu apa biar penasaran. penasaran. Jadi terus bagaimana gitu ya responnya setelah saya menghadapi permasalahan itu ya. Kalau begitu saya tanya ke Pak Susilo, apa yang harus dilakukan Pak saat kita menemukan jalan buntu dalam hidup ini Pak? Oke, sebenarnya sederhana. Kenapa sih kita menemukan jalan buntu dalam hidup ini? Karena kita tidak mengembangkan pola pikir kita. Karena fokus kita hanya kepada masalah. Waktu kita fokus pada masalah, maka kita akan menemukan jalan buntu. Misalkan ini adalah sebuah masalah, handphone ini adalah sebuah masalah. Waktu saya fokus pada masalah, dalam arti handphone ini saya taruh di depan mata saya, maka saya nggak akan bisa melihat sesuatu yang lain yang ada di sekitar saya. Makanya fokus pada masalah mengakibatkan jalan buntu. Hanya orang menyerah yang akan berkata jalan buntu, gitu ya. Jalan buntu itu hanya ada bagi orang yang menyerah, begitulah gampangnya. Nah, karena itu bagaimana supaya kita menghadapi jalan buntu? Kita jangan fokus pada masalah. Nah, seringkali karena kita fokus pada masalah, kita kan nggak bisa melihat hal yang lain. Kadang kita perlu bantuan orang lain, orang sekitar kita yang memberikan masukan, memberikan nasihat, memberikan pola pikir dari sudut pandang yang berbeda. Karena waktu kita melihat masalah, karena masalah ini penting bagi kita, kelihatannya nggak ada jalan keluar. Tapi kalau misalkan kita mendengar nasihat dari orang lain, oh ternyata ada jalan keluar yang lain. Oh ternyata ada caranya yang lain. Karena mungkin kemampuan kita terbatas, pola pikir kita terbatas. Jadi kalau kita menghadapi jalan buntu, saran saya, pertama, cobalah cari konselor. Konselor yang bisa memberikan masukan dari sudut pandang yang lain. Misalkan kita merasa suami kita ini tidak mungkin bisa berubah, coba cari konselor. Karena mungkin konselor jangan-jangan punya kisah-kisah yang lain juga dalam menghadapi jalan buntu. Yang kedua, tetaplah percaya bahwa Tuhan itu sanggup membuka jalan pada saat tiada jalan. Bahkan kalau jalan itu buntu, Tuhan sanggup membuat jalan yang baru. Jadi waktu kita merasa kita ngeliat masalah kita sudah nggak kuat, masalah ini terasa terlalu berat, mungkin baik itu masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah pekerjaan atau apapun. Waktu kita merasa masalah itu terlalu berat, waktu kita melihat masalah kita nggak kuat, lihatlah ke atas. Bahwa ada Tuhan yang begitu besar yang menciptakan alam semesta ini, dan Dia benar-benar ada, Dia mencintai kita dan menyertai kita. Kalau langit dan bumi Dia sanggup ciptakan, apalagi jalan keluar untuk setiap permasalahan kita. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita punya Tuhan yang besar, maka masalah mau sebesar apapun, pasti ada jalan keluar. Yang jadi problem adalah kita nggak melihat Tuhan yang besar, yang kita lihat masalah yang besar.
karena fokus kita pada masalah. Jadi cari konselor, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Itu minimal langkah awal untuk kita bisa menyelesaikan menghadapi jalan buntu yang kita hadapi dalam hidup ini. Terus bergerak, aktif. Karena ingat, mungkin dalam pekerjaan kita menemukan jalan buntu. Tapi keluarga kita kan bukan jalan buntu. Segala sesuatu yang lain di sekitar kita kan bukan jalan buntu. Dan tidak semua masalah harus kita selesaikan langsung detik itu juga. Kadang ada butuh waktu untuk terurainya sesuatu masalah itu. Masalah itu kadang butuh waktu untuk dia menjadi lebih jelas. Jadi nggak apa-apa waktu kita ketemu jalan buntu, tenang saja. Percaya Tuhan menyertai, Tuhan sanggup membuat jalan lain. Percayalah Tuhan akan mengirimkan orang-orang untuk memberi masukan pada kita untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Ya. Nah, bagi pemirsa yang masih mau mengirimkan SMS, kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 77771. Kita baca SMS yang sudah masuk dari 6590. Selamat malam, saya mau bertanya, gimana caranya untuk memastikan kepada pasangan kita bahwa berdoa sangat penting buat hidup kita? Karena saya sudah tidak tahu lagi caranya. Terima kasih. Jadi ingin menyampaikan kepada pasangan untuk berdoa. Doa itu sangat penting. Sangat penting, ya. Memang doa itu adalah sebuah komunikasi, ya. Sama seperti kita di dalam keluarga, kalau kita merasa akrab tapi kita nggak pernah ngobrol, itu gimana kita mau akrab gitu ya? Gimana kita membangun satu hubungan? Nah, komunikasi itu penting baik di dalam keluarga, suami istri maupun komunikasi dengan Tuhan. Ya, jadi memang sulit untuk kita mengajak pasangan kalau kita sifatnya menyuruh, ya. Jadi yang lebih baik adalah kita memberi contoh, ya. Memberi contoh pada waktu-waktu tertentu kita berdoa, kita beribadah, sehingga pasangan kita melihat, ya. Daripada kita menyuruh-nyuruh, memarah-marahi atau menyindir, ya. Sama seperti kepada anak kecil kan, yang sudah beranjak dewasa, di mana dia sudah memakai ada argumentasi, ya. Mungkin kalau masih kecil bisa diperintah, tapi sudah beranjak dewasa dia akan berargumentasi. Tapi lebih kepada kesadaran bahwa komunikasi itu penting. Nah, mungkin dengan memberikan contoh supaya pasangan Anda lambat laun melihat, oh istriku, suamiku rajin, ya, akhirnya ikut. Ya. Anak-anak pun ikut, nah, sehingga itu akan menjadi contoh yang baik, ya, dibandingkan dengan kita terus-menerus mengingatkan, ayo dong kita berdoa, ayo dong kita ibadah, tapi tidak ada kesadaran. Nah, jadi dengan contoh saja. Kadang memang butuh satu peristiwa-peristiwa tertentu yang menyadarkan bahwa doa itu penting. Papa saya waktu saya SMP dia sakit batu empedu, ada batu empedu. Nah, kan harus dioperasi. Iya. Dia sebenarnya nggak percaya sama Tuhan. Dia nggak percaya sama Tuhan. Tapi kan harus dioperasi. Mama saya berkata, percayalah, berdoalah. Ngomong sama Tuhan Yesus minta untuk sembuhkan. Nah, lalu papa saya ini antara percaya dan tidak, akhirnya dia berdoa. Doanya itu simpel dan sederhana. Saya ingat dia cerita, dia berdoanya gini, Tuhan Yesus kalau Engkau ada, aku mau sembuh tanpa operasi. Padahal besok mau dioperasi. Tapi malam sebelum dioperasi, dia berdoa seperti gitu. Kalau Engkau ada, aku mau sembuh tanpa operasi. Nah, yang menariknya, pas besok mau dioperasi kan dirongsen ulang sama dokter. Dokternya yang heran. Kenapa dokternya heran? Karena tiba-tiba batu empedu itu hilang. Luar biasa. Dan bapak saya terjadi kesembuhan, gitu kan. Habis itulah dia percaya kepada Tuhan dan dia mulai berdoa. Nah, memang dari teladan, dari komunikasi dengan pasangan, lalu cuman kadang ada peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi dalam hidup ini yang mungkin bagi orang tua saya saat itu juga sudah jalan buntu. Karena dia benar-benar nggak mau operasi, dia anti operasi sebenarnya. Dia nggak kuat untuk dioperasi, gitu kan? Dia nggak mau waktu itu. Dan ternyata Tuhan menjawab doanya. Doanya mungkin bukan doa yang sempurna gitu ya,
Karena bahkan mungkin dia antara yakin dan tak yakin gitu kan. Dia cuma ingin buktikan, Tuhan kalau kau ada, aku mau sembuh tanpa operasi. Dan itulah kebaikan Tuhan datang dalam hidupnya. Dan mulai saat itu dia percaya sama Tuhan dan dia berdoa. Bahkan waktu itu saya belum bertobat. Pagi-pagi dia berdoa, bangun tidur. Dia berdoa buat saya. Saya dengar waktu dia berdoa buat saya. Saya waktu itu masih nakal. Tapi sekarang kalau saya ingat, pagi itu dia berdoa buat saya, bahkan hingga hari ini. Jadi kalau saya pulang ke kota saya di Samarinda, gitu ya. Kalau saya tidur sama papa mama, gitu kan. Pagi-pagi saya tahu, papa saya berdoa, saya kan tidur. Waktu dia terbangun, dia berdoa, suaranya keluar dia. Nah, saya kan tidur, saya papa bangun. Doa apa sih doanya papa ini? Saya pura-pura tidur tetap. Ternyata nama saya sering disebut dalam doa papa mama saya. Itulah hati seorang bapak ya. Hati seorang bapak berdoa buat anak-anaknya bahkan tanpa dibayar, tanpa apa-apa. Makanya perlu sekali kita sekeluarga tuh berdoa bersama. Kenapa? Karena itu akan memberikan sentuhan yang sangat dalam. Di sana saya lebih tersentuh lagi ketika saya mendengar hingga hari ini papa mama saya berdoa buat saya. Ya. Biasa. Kita ke SMS selanjutnya Pak, ini dari Elia. Ya. Shalom New Life. Ya. Shalom. Dengan Ana Elia, saya mau nanya gimana cara hilangin rasa dendam sama seseorang. Terima kasih. Ya, Pak Bagus duluan. Iya, Hilangkan jadi rasa dendam, Pak. ya kalau memang tadi seperti yang Pak Susilo sampaikan ya, tergantung fokus kita. Iya, Apakah benar. fokus kita mau kepada masalah, mau kepada beban atau kepada dendam ya. Maka kita akan menyakiti diri kita sendiri ya. Jadi kalau kita ingin sehat, sebetulnya kalau kita bisa memaafkan orang lain itu adalah untuk kesehatan kita sendiri ya, kesehatan jiwa dan kemudian ke jasmani kita ya. Kalau kita sering marah-marah itu efeknya nanti badan kita mudah capek, badan kita mudah pegal ya. Itu secara medis sudah terbukti ya. Jadi Anda tidak usah terlalu fokus kepada dendam, kepada sakit hati ya. Karena yang rugi Anda sendiri ya. Kita harus memikirkan, manusia itu kan kecenderungannya memikirkan diri sendiri ya. Iya, Jadi kalau Anda memutuskan untuk memaafkan, Anda memutuskan untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti Anda, itu adalah untuk kebaikan, untuk kesehatan, untuk kebahagiaan kita, bukan orang yang menyakiti Anda. Karena orang yang menyakiti Anda mungkin juga tidak sadar bahwa dia sudah menyakiti Anda. Dia mungkin sedang senang-senang di luar sana ya, sedang melakukan hal-hal yang dia sukai. Jadi untuk apa kita terus-menerus hidup di dalam sakit hati ya. Jadi happy aja, putuskan untuk memaafkan. Mungkin kalau orang itu saudara atau orang yang Anda kenal, bisa Anda angkat telepon dan sapa dia. Dengan begitu sudah terbukti bahwa Anda benar-benar memaafkan orang itu gitu. Tapi kalau oh ya saya memaafkan, tapi untuk bicara saya nggak mau, berarti belum ya. Berarti memang Anda belum memaafkan dia. Nah, jadi komunikasi itu harus dilakukan supaya kita tahu bahwa memang kita sudah benar-benar melupakan, kita sudah benar-benar memaafkan orang yang pernah menyakiti kita. Ya. Mungkin salah satu cara berpikir yang lebih mudah, siapa sih yang nggak pernah berbuat salah? Iya. Gitu ya. Dalam hidup kita pasti pernah melakukan kesalahan. Dan bagi orang yang melakukan kesalahan yang sangat diharapkan apa? Diampuni. Betul ya. Kalau kita percaya bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan, bagaimana mungkin kita melihat orang lain yang kita lihat adalah kesalahannya? Seharusnya kita sadarin bahwa waktu dia berbuat salah, kita bisa mengampuni dia karena Tuhan telah mengampuni kita. Saya nggak mungkin bisa mengampuni orang lain kalau saya belum merasakan pengampunan yang besar dalam hidup saya. Kalau dosa saya yang sudah begitu banyak diampuni oleh Tuhan, maka saya akan lebih mudah mengampuni orang lain. Semakin saya sadar bahwa dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan, semakin saya percaya, maka semakin mudah saya mengampuni orang lain. Waktu kita melihat fokus pada kesalahan orang, maka kita nggak akan pernah bisa mengampuni orang tersebut.
Kenapa? Karena kita manusia ini kecenderungannya untuk berbuat dosa. Waktu saya fokus pada kesalahan, waktu saya kecil saya fokus pada kesalahan dari orang tua saya. Saya fokus waktu itu dalam tanda petik, saya punya papa yang tidak berfungsi sebagai seorang papa bagi saya saat itu. Karena anak kecil kan punya keinginan banyak, papanya nggak bisa penuhin, padahal papanya sudah kerja di bengkel. Papa saya dulu kerja bengkel, maaf kalau pulang kerja bajunya kena oli, kotor, bengkel gitu kan. Dia nggak bisa memenuhi keinginan saya, gitu kan. Saya kecewa waktu itu. Kenapa? Karena saya pikir papa nih nggak ngerti saya, gitu kan. Bedakan kasih sayang dan sebagainya. Semakin saya fokus pada kesalahannya orang tua saya nggak bisa mengampuni. Iya. Tapi waktu saya menyadari sampai satu titik, saya diajarkan untuk datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Dosa saya yang begitu banyak dari kecil bahkan, nyolong uang mama, nyolong pusat-pusatannya teman, mencuri pusat-pusatan teman, kemudian pornografi dan sebagainya. Di sana saya sadar saya butuh pengampunan dari Tuhan. Iya. Waktu saya dibimbing saat itu dan saya menerima pengampunan dari Tuhan, hari itu saya merasakan kedamaian sehingga saya bisa mulai belajar mengasihi orang tua dan papa saya dan mama saya dengan benar. Hanya orang yang sudah merasakan pengampunan yang bisa mengampuni orang lain dengan hati yang tulus. Ya. Jadi lihatlah pada Tuhan yang begitu besar yang sudah mengampuni kita sehingga kita mudah mengampuni orang lain. Ya. Nah, kalau di zaman sekarang ini kan cari kerja susah gitu ya. Sudah ngelamar ke sana ke sini masih ditolak seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti itu apalagi untuk para pria ya, gimana untuk kedepannya? Kan rasanya sulit, mau menikah nanti nggak ada biaya seperti itu. Terus kalau misalnya mau punya pacar pun bahkan butuh biaya gitu ya. Mau buka usaha pun nggak ada modal. Nah, apa yang harus dilakukan di zaman seperti ini untuk pria yang belum bekerja? Ya, seringkali kita seperti tema hari ini ya, jalan buntu gitu kan. Sudah cari kerja nggak dapat, terus mungkin pacar minta kapan segera nikah gitu kan. Nah, jadi memang laki-laki kan harus bertanggung jawab ya, harus bertanggung jawab selama kita masih diberikan kehidupan, nafas kehidupan. Disitulah kita harus melakukan yang terbaik ya. Melakukan yang terbaik itu bukan berarti merenungi dengan mengatakan saya belum bisa menikahi Anda karena belum bekerja, tapi fokus kepada apa yang bisa kita kerjakan ya. Sesederhana apapun yang bisa kita kerjakan itu kita syukuri, kita lakukan selama kita masih diberi kesehatan ya. Memang kedengarannya ngomongnya enak gitu kan, buat kita yang mungkin ada pekerjaan misalnya. Tapi saya percaya bahwa kita sudah pernah mengalami situasi di mana, saya juga mengalami situasi di mana saya harus mencari pekerjaan ya, dengan rasa tidak percaya diri karena keterbatasan skill dan kemampuan ya. Karena mungkin di luar sana begitu banyak sarjana yang memiliki kemampuan yang lebih dari saya. Nah, tapi apa yang bisa membuat kita tetap memiliki semangat ya, membuat kita tetap mau berusaha ya. Kalau kita gagal satu kali, kita coba lagi. Kalau kita gagal 2 kali, kita coba lagi 3 kali, 4 kali, sampai ratusan kali. Tidak ada kata kita gagal ya. Kita coba terus. Nah, jadi jangan kita merasa bahwa saya sudah mencoba 50 kali melamar dan gagal, berarti memang saya ditakdirkan menjadi pengangguran misalnya. Nah, selama kita masih hidup, selama kita belum dipanggil, itu kita belum gagal ya, karena masih ada waktu untuk kita mencoba. Nah, kalau memang yang Anda lamar itu tempat yang sama terus atau bidang yang sama terus ya, mungkin itulah saatnya di mana Anda harus mulai berpikir bahwa
apakah memang saya harus menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, ya? Apakah memang saya harus memulai usaha sendiri, ya? Tapi jangan juga Anda memulai usaha dengan melihat orang lain, ya. Oh, itu kayaknya jualan baju laku keras, udahlah saya jualan baju aja. Oh, itu jualan kue kayaknya enak banget, jualan kue aja. Nah, kita kalau memulai satu usaha atau memulai sesuatu, kita lihat dalam diri kita, apa strength atau kekuatan yang ada dalam diri kita. Apakah kekuatan kita di marketing, apakah kekuatan kita di membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu, ya. Hal-hal seperti itu, ini secara gambaran umumnya, ya. Tapi kalau tadi pertanyaan mengenai menikah, memang kalau pada masa sekarang ini, ya, untuk yang cowok-cowok, ya, sebaiknya kalau belum memiliki pekerjaan, belum memiliki usaha, jangan menikah dulu, ya. Karena tidak lagi kita bicara, oh nanti makannya sepiring berdua, ya. Sudah nanti nggak kenyang, ya. Habis nggak kenyang, masih lapar, berantem. Iya. Iya. Nah, jadi Sekalipun ada cinta ya, kita berantem ya kalau nggak ada cinta, makanannya. kalau sudah berumah tangga, cinta itu kan mengawali proses rumah tangga. Nah, kemudian dipupuk, ya, jadi subur. Tapi kalau setiap hari berantem, ya nanti kurang pupuknya. Mau pupuk pun butuh dana ya. Betul. Nah, jadi harus punya planning, ya. Iya. Tidak perlu harus punya rumah dulu, punya mobil dulu baru menikah, ya, tidak seperti itu. Yang penting kita sebagai laki-laki berani berkata kepada orang tua pacar kita ini yang mau kita nikahi bahwa saya sanggup membiayai kehidupannya, dan kalau di rumah bapak, anak bapak ini makan nasi dan ayam, nah saya akan memberikan yang sama, gitu. Kira-kira begitulah contoh sederhananya, sehingga apa alasan Anda untuk melamar yang bersangkutan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu dari saya. Oh iya, tadi menyambung mengenai pengalaman saya, ya. Sebetulnya sudah diceritakan oleh Pak Susilo bahwa di dalam permasalahan itu fokus kita kemana. Nah, pada saat saya sakit, memang fokus saya kepada penyakit, ya. Fokus saya kepada kata dokter, ya, bahwa saya hanya memiliki anak satu saja, gitu ya, karena penyakit saya itu. Nah, tapi yang luar biasa bahwa setelah saya berusaha untuk bisa kalau bahasa Jawanya itu legowo, ya, bahasa Jawanya legowo itu menerima, gitu ya, menerima bahwa saya akan disembuhkan oleh Tuhan, ya, Tuhan akan menyembuhkan saya, dan saya belajar menerima bahwa rencana Tuhan itu rencana yang indah, ya. Jadi terima aja apa yang kedengarannya memang nggak sesuai dengan yang dikatakan oleh dokter, yang tidak sesuai dengan yang kondisi di mana saya panas tinggi dan diagnosanya tidak jelas, gitu ya. Nah, karena menerima sesuatu yang belum saya dapat, ya. Nah, luar biasanya beberapa bulan kemudian, ya, istri saya mendapat kabar bahwa anak yang di kandungan itu cewek, gitu ya. Nah, jadi Pak, punya anak lagi. jadi punya beberapa bulan kemudian lah, ya. Nah, Padahal dokter berkata nggak bisa lagi, cuma satu, gitu ya. memang dokter tidak mengatakan Anda tidak akan bisa punya anak, tapi iya. dokter hanya mengatakan udah satu aja cukup, Satu ya. aja cukup, Nah, ya. kira-kira begitu, ya, dengan bahasa yang sopan. Nah, Dan halus ya. ya, jadi di situ yang pengalaman saya yang benar-benar saya alami. Jadi yang seperti Pak Susilo katakan adalah fokus, ya. Ya, memang fokus awal saya penyakit, kata dokter, sehingga mungkin membuat kondisi fisik saya menjadi lebih drop, ya, dari yang awalnya, sehingga saya di opnam jauh lebih lama.
Iya. Tapi setelah saya belajar untuk menerima, saya belajar untuk bisa merasakan bahwa Tuhan pasti sedang merencanakan yang terbaik. Ya. Iya. Nah, disitulah keadaan mulai berubah. Iya. Ya, perbincangan kita semakin hangat saja, tapi kita harus break sejenak untuk menyaksikan pesan perubahan yang satu ini. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana, kami akan hadir sesaat lagi. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih tetap menunggu SMS pemirsa. Apapun permasalahan pemirsa pada malam hari ini, Anda bisa curhat, Anda bisa cerita kepada kami, atau Anda mau bertanya dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, kita bacakan SMS lagi yang Ya. sudah masuk dari 989. Mengapa seringkali pada saat manusia menemui jalan buntu, reaksinya adalah menyerah daripada berusaha lebih lagi untuk dapat solusi? Oke, kalau kita melihat kenapa seorang menyerah dalam hidup ini, menyerah. karena dia sudah berpikir tidak ada jalan keluar. Dia sudah berpikir, ya apa yang dia inginkan sudah hancur semua. Apa yang menjadi impiannya sudah hancur semua. Makanya akhirnya dia menyerah dengan keadaan. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, bahwa dalam hidup ini menyerah atau tidak itu adalah pilihan. Sebuntu apapun jalan yang kita hadapin, sebesar apapun masalah yang kita hadapin, mau menyerah atau tidak, itu adalah pilihan. Dan hanya orang-orang yang memiliki mimpi, memiliki visi yang besar dalam hidupnya, yang tidak akan pernah menyerah. Orang-orang yang memiliki pengharapan dalam Tuhan, orang-orang yang memiliki mental yang selalu mempercayai bahwa Tuhan selalu membuat mujizat dalam hidupnya, bahwa Tuhan menyertai hidupnya, itu tidak akan pernah menyerah. Tapi orang-orang yang selalu fokus pada masalah, orang-orang yang fokus pada kemampuan dirinya, dia akan merasa dia tidak mampu, dia sudah tidak kuat. Orang-orang yang fokus pada keadaan, atau orang yang mengandalkan manusia lain, gitu ya. Waktu manusia lain itu mengecewakan dia, akhirnya dia menyerah. Tapi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, tidak akan pernah menyerah dalam hidupnya. Sebesar apapun masalah yang dihadapin, dia akan terus menghadapinya berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, kalau jadi menurut narasumber, apakah jalan buntu itu merupakan sarana yang dipakai Tuhan gitu untuk supaya orang tidak mengandalkan diri sendiri atau tidak sombong? Saya percaya bahwa Tuhan mendidik kita itu dengan memberikan kebaikannya. Tuhan bukan memarahin kita, menghukum, main hukum seperti orang tua. Misalkan saya mendidik anak saya. Anak saya waktu kecil, waktu baru belajar jalan gitu kan, waktu dia anggap SD, dia suka bermain di jalan. Waktu dia bermain di jalan, kira-kira apa yang dilakukan oleh orang tua? Orang tua yang normal ya. Kenapa saya bilang orang tua normal? Kadang ada orang tua anaknya main di jalan dibiarin gitu aja.
pasti dia akan bawa anaknya ke pinggir kan. Iya. Sudah dikasih nak, jangan main di jalan ya, bahaya banyak mobil. Anaknya main lagi, apa yang dilakukan oleh orang tua? Diambil lagi kan, dibawa ke pinggir kan. Ada nggak orang tua begini, nak jangan main di jalan ya, bahaya ada mobil ya. Pas anaknya main di jalan ada mobil, orang tuanya mana? Biarin aja ketabrak mobil, biar ngerasain. Kan nggak ada yang begitu kan? Iya. Pasti menyelamatkan dari kehancuran, dari bahaya. Nah sama, jalan buntu yang kita hadapi dalam hidup ini karena keyakinan kita yang salah sebenarnya. Tapi percayalah, sebesar apapun masalah kita, sebahaya apapun masalah itu, ada Tuhan yang melindungi kita, ada Tuhan yang menyertai kita. Dia seperti seorang Bapa yang baik, yang menjaga kita, yang menyediakan apa yang kita perlukan. Ya. Luar biasa sekali Pak, ini ada SMS lagi Pak dari 6590. Shalom semuanya. Shalom. Ya, mau tanya, gimana caranya untuk melupakan masa lalu yang kadang masih menghantui saya di saat saya sudah berkeluarga, sehingga kadang menimbulkan pertengkaran setiap hari. Terima kasih. Silakan Mbak. Iya. Melupakan masa lalu Pak. Ya, kita semua punya masa lalu ya. Iya. Kalau sekarang hari Jumat, hari Kamis itu adalah masa lalu kita ya. Jadi kalau kita naik motor itu kan ada spionnya. Iya. Nah, tapi kalau Vivi naik motor bukan lihat spion kan? Ya, Kan lihatnya ke depan Iya. ya. Nanti nabrak kan kalau lihat spion terus. Nah, Makanya kenapa spion lebih kecil ya? Betul. Sekali-sekali. sekali-sekali ya. Masa lalu itu hanya untuk refleksi saja supaya kita memperkaya, dan saya percaya bahwa hal-hal yang sudah kita alami itu adalah mendewasakan kita. Ya, kalau seperti tadi kata Pak Susilo, anak kecil main di jalan kemudian dikasih tahu, itu kan adalah proses ya. Iya. Dan itu akan menjadi masa lalu anak itu ya, dia akan sadar bahwa oh ya, main di jalan itu berbahaya. Mungkin dia lihat di surat kabar ada anak yang ketabrak dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita fokus kepada kehidupan, mungkin kita melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu, maka ada orang yang mengatakan bahwa oh, kita ini belajar dari kesalahan. Kalau saya tidak belajar dari kesalahan ya. Saya belajar dari hal-hal yang benar, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya, dan saya percaya itu yang mendewasakan kita. Nah, tapi kita memang melakukan kesalahan, tapi kita bukan orang yang gagal, kita bukan orang yang salah, ya. Jangan kita merasa bahwa masa lalu kita buruk sekali. Nah, itu akan menghantui kita. Lebih baik ya tadi, kembali lagi fokusnya. Ya, kalau kita fokus kepada masa depan dan jangan takut bermimpi ya. Mimpi itu enak gitu. Jadi lebih baik daripada kita merenungi masa lalu, lebih baik kita membayangkan atau memimpikan masa depan yang Anda inginkan. Ya, dan saya percaya Tuhan sudah meletakkan mimpi juga di dalam setiap kita. Kalau enggak, kita mungkin bangun tidur menjalani hidup ini dengan nggak ada semangat. Ya, karena nggak ada mimpi, nggak ada harapan, nggak ada cita-cita, nggak ada keinginan, hanya merenung aja, meratapi masa lalu, meratapi kesalahan. Jadi saya percaya bahwa kita bisa lupakan masa lalu, dan kalau Anda susah melupakannya, Anda ceritakan masa lalu Anda itu, tapi untuk menguatkan orang lain. Ya, saya dulu begini, saya dulu melakukan kesalahan, seperti tadi Pak Susilo pernah melakukan kesalahan kepada orang tuanya, kemudian minta maaf, dan akhirnya hasil yang diperoleh luar biasa ya, terjadi perdamaian di dalam keluarga, dapat pasangan hidup yang diidam-idamkan ya Pak ya. Iya. Jadi dan dua keluarga bisa didamaikan. Nah, itu tidak terjadi perang suku ya Pak ya. Jadi percayalah bahwa kalau kita bisa menjadikan masa lalu atau kesalahan kita itu menjadi cerita yang menyenangkan ya. Fokusnya bukan di kesalahannya, tapi bagaimana kita bisa bangkit, bagaimana kita bisa menang, bagaimana kita bisa mengatasi, dan saya percaya itu akan menjadi kekuatan dan semangat untuk orang lain ya. Luar biasa sekali.
Ya pemirsa, kami masih menunggu SMS-nya. Bila pemirsa pada malam hari ini memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda dan Anda rasa tidak ada jalan keluarnya, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, karena siaran ini memang ada untuk kita semua. Anda bisa SMS curhat di 0819 081 77771. Ya, kembali ke narasumber. Dari tadi kan pemirsa nih yang curhat, sekarang MC-nya yang mau curhat, tanya permasalahan. Ya, kalau saya seorang single parent, nah gimana sih cara mendidik anak yang baik itu? Karena anak itu kadang suka hidupnya suka-sukanya kayak gitu kan, susah diatur, maunya menang sendiri seperti itu. Nah gimana supaya rasanya ngurus anak seorang diri itu rasanya udah mau nyerah, gimana sih supaya anak itu bisa menuruti kita sesuai dengan yang kita mau? Nah, menurut narasumber, apa yang harus saya lakukan supaya anak saya ini mengikuti apa yang saya mau, seperti itu? Oke, begini, ada usia anak-anak dengan usia orang remaja dengan orang dewasa itu kan berbeda ya. Psikologisnya itu berbeda. Waktu kita mendidik anak-anak, kita harus mengerti tentang psikologi anak. Kadang ada dia afektifnya yang sedang berkembang, kemudian motoriknya tangan, makanya kenapa kalau misalnya bayi dia sudah berapa bulan diberikan mainan untuk pegang-pegang, itu sebenarnya kita sedang melatih motoriknya. Lalu ada pola pikirnya yang kita latih dan sebagainya. Nah, anak-anak ini rasa ingin tahunya itu cukup besar. Bahkan dia pintar mempelajarin kita sebenarnya tanpa kita sadarin. Waktu kita nggak bisa tegas sama anak-anak, kita nggak kasih atur. Misalkan contohnya gini, kita tidak kasih aturan, dia akan melanggar tanpa rasa bersalah. Tapi waktu diberi aturan, dia akan melanggar. Waktu dia melanggar, contohnya, dia akan melihat reaksi kita bagaimana. Kalau reaksi kita cuman ya biasa aja, dibiarin saja, berarti bagi dia aturan no problem untuk dilanggar tanpa disadarin. Bahkan ada anak-anak yang mencari perhatian orang tuanya dengan cara bagaimana melanggar aturan. Sekalipun orang tuanya marah, bagi dia dapat perhatian. Kenapa? Anak-anak yang kurang kasih sayang, anak-anak yang kurang kasih sayang, kurang perhatian, pasti akan muncul gangguan psikologis. Pasti akan muncul problem di dalam dirinya. Kenapa? Makanya hadiah terbaik yang bisa diberikan orang tua kepada anaknya adalah kehadiran, kasih sayang, cinta, sentuhan, waktu bersama, gitu kan, yang kita bisa berikan pada anak kita. Nah, waktu kita memberikan itu dengan cukup, karena dia masih anak-anak, kita perlu beri aturan. Tidur jam sekian, bangun, makan, mandi jam sekian. Kita membentuk polanya. Nah, kenapa kita kalau anak itu sudah bertumbuh dewasa lalu kita merasa kewalahan? Karena dari kecil nggak dibentuk polanya, pola tidurnya, pola makannya, ada waktu makan, ada waktu bermain, ada waktu berdoa dan sebagainya. Nah, karena nggak dibentuk semenjak kecil, waktu dia bertumbuh makin dewasa, kita jadi kewalahan. Tapi ingat, tidak ada kata terlambat. Senakal apapun anak kita, kalau kita bicara anak nih, senakal apapun anak kita, seperti saya dulu nakal, bahkan memberontak sama orang tua, saya mau lari dari rumah dan sebagainya, tetap ada kuasa Tuhan yang mampu merubah hati sang anak. Kenapa? Begitu kuasa Tuhan menyentuh hati sang anak bisa menjadi seorang anak yang lemah lembut dan sebagainya. Maka perlu sekali kita membawa anak-anak kita tuh setiap hari itu ada doa bersama. Walaupun hanya 5 menit, nggak apa-apa. Sadarkan anak bahwa kita ini butuh Tuhan. Kita ini butuh kebenaran firman yang akhirnya menguatkan hidup kita. Waktu kita berdoa bersama, dia akan merasakan perhatian, kasih sayang dari papa mamanya. Mungkin kalau papanya nggak ada, bersama dengan mamanya berdoa. Kalau mamanya nggak ada, bersama dengan papanya berdoa. Kalau ada, jauh lebih bagus lagi bersama-sama. Nah, makanya kita perlu membangun hubungan. Kenapa? Kita nggak bisa paksa anak kalau kita tidak memiliki hubungan. Tapi kalau kita sudah punya hubungan, saya rasa itu akan bisa step by step, makin lama makin baik, makin lama makin baik. Kenapa? Karena itu juga terjadi pada diri saya. Ya. Kalau single parent sih nggak menghalangi untuk kita dekat sama anak ya. Karena banyak orang tua yang lengkap tapi tidak punya waktu sama sekali untuk anaknya, atau mungkin bekerja di tempat lain, atau mungkin
di satu kota tapi hampir tidak ada waktu. Ya, pada saat ada waktu mungkin sibuk dengan gadget dan lain sebagainya. Itu kan anak tidak merasakan kehadiran. Jadi yang terpenting memang bukan kepada harus orang tua harus komplit gitu ya. Tapi kalau memang kondisi adalah kita single parent, yang penting bagaimana kita memiliki waktu. Seringkali anak-anak itu hanya ingin didengar ya. Seringkali memang ada usia-usia di mana kita harus banyak-banyak memberikan nasihat. Ya mungkin kalau usia yang masih 5 tahun atau ke bawah itu kita sebanyak mungkin memberikan nasihat, memberikan nilai-nilai, banyak hal yang kita sampaikan. Tapi di saat dia sudah 10 tahun ke atas, mungkin nasihat-nasihat dia di sekolah sudah dinasihati guru, mungkin dia akan merasa boring gitu ya, wah membosankan, di sekolah dinasihati, di rumah dinasihati. Nah itu saat-saat dimana anak-anak ini ingin didengar ya. Tapi jangan diinterogasi ya. Cukup diajak ngobrol saja. Nah gimana Pak kalau misalnya dalam sebuah keluarga suami punya wanita idaman lain Pak, sudah dikasih tahu berkali-kali, bahkan anaknya udah kasih tahu, orang tuanya udah kasih tahu, tapi tetap aja tidak bisa berubah. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang istri? Begini, kalau suami sampai punya wanita idaman lain, berarti yang di rumah tidak menjadi idamannya dia, kan gitu kan? Kalau yang di rumah adalah idamannya dia nggak akan punya idaman lain, kan gitu kan logikanya. Berarti ada penyebab kenapa dia sampai menemukan wanita idaman lain. Kalau dia di rumah itu adalah istrinya adalah wanita idamannya dia dan memang menjadi wanita yang terbaik bagi dia, dia nggak akan dapatkan yang lain. Nah makanya kita tidak akan bisa memenangkan hati pria-pria yang sudah punya wanita idaman lain kecuali istrinya mau menjadi wanita idaman bagi suaminya. Kenapa maksud saya begini? Kadang banyak istri merasa gini, aku sudah mencintai suamiku dan yang terbaik, rumah sudah aku bersihkan, setiap pagi sudah aku masakkan, dia mau apapun sudah aku kasih, apa kurangku? Iya kan? Dia ngerasa sudah kayak wanita hebat, lebih daripada semuanya. Nah, lalu dia sudah melayani semua, dia bilang apa kurangku? Kenapa suaminya masih punya wanita idaman lain? Itu menjadi pertanyaannya. Kalau ditanya pada suaminya, jawabannya sederhana. Suaminya berkata, istriku kurang rendah hati aja. Sombong, dia merasa wanita yang paling hebat, paling luar biasa, nggak bisa dikasih tahu lagi. Nah, karena sang istri merasa sudah sempurna melayani suaminya ngomong sedikit, dia langsung mendominasi pembicaraan. Nah ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa para pria lebih suka curhat dengan cewek lain yang bisa ngikutin dia, gitu. Nah atau wanita curhat kepada pria yang bisa ngomong apa yang ngomong, menjadi bapak gitu ya, menjadi pria yang melindungi dia, gitu kan. Jadi kalau sampai ada salah satu punya idaman lain, punya pir, punya will. Kalau pir kan pria idaman lain. Kalau wanita idaman lain, will, gitu kan. Yang menjadi penyebab kenapa sampai terjadi gitu, itu bagi saya karena ada ketidakberfungsian. Kalau wanita berfungsi sebagai istri yang baik, dia mencintai suaminya seperti yang diinginkan oleh suaminya, bukan yang diinginkan oleh dirinya loh. Seperti yang diinginkan oleh suaminya, maka dia akan menjadi idaman dari suaminya. Yang jadi masalah adalah dia mencintai seperti keinginannya dia, bukan keinginan suaminya. Demikian pula sebaliknya. Bagaimana kita mencintai istri kita supaya dia baik dan merasakan kasih sayang yang cukup. Saya harus mengenali istri saya. Dia suka dicintai dengan cara bagaimana? Contoh, istri saya di rumah, dia suka untuk dicintai dengan cara dibantu kalau dia melakukan sesuatu, atau ditemani kalau dia melakukan sesuatu, atau didampingin. Kalau misalkan dia mau ke mall, dia paling suka ngajak saya,
Kadang dia tanya, yang gimana baju ini, gimana ini? Bagi saya nggak penting banget. Bagi saya mau beli aja gitu kan. Kenapa mesti tanya saya sih? Bagi saya. Tapi karena dia merasa dicintainya begitu, saya harus ngikutin. Oh, yang menurut saya lebih bagus, kamu cocok yang ini. Nah, contohnya begitu. Suatu hal yang sederhana, tapi seringkali ini bisa menjadi pemicu untuk terjadinya lahirnya hubungan dengan orang luar. Gitu. Nah, kita sudah ada SMS yang masuk dari 2497. Shalom Pak. Shalom. Semenjak saya PHK dari pekerjaan 3 tahun yang lalu, saya agak sulit mendapatkan pekerjaan yang baru kembali. Saya suami memiliki 2 anak yang masih butuh biaya. Apakah saya harus membuka usaha sendiri? Selama 3 tahun saya mencoba investasi di pasar modal. Nah, silakan Pak Bagus. Ya, sebetulnya luar biasa kalau Bapak sudah investasi di pasar modal ya. Saya sendiri tidak begitu menguasai ya di pasar modal. Itu membutuhkan satu kesabaran, membutuhkan analisa di mana kita harus mengerti perusahaan-perusahaan yang memang potensi saham naiknya itu akan terus naik ya. Ada orang yang mungkin puluhan tahun yang lalu sudah membeli saham seperti McDonald, Kentucky. Nah, itu sekarang kenaikannya kan cukup signifikan ya. Tapi kalau kita membeli pada masa sekarang ya kita nggak tahu ya. Jadi karena saham itu kan ada banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi saya pikir Bapak kalau sudah mendapatkan manfaat dari investasi di pasar modal dan sudah memiliki pengetahuan yang memadai, saya pikir itu ditekuni ya. Tapi memang bukan menjadi satu-satunya sumber ya penghasilan, tetap karena itu kan bisa dilakukan sebagai sambilan ya. Mungkin bisa dimonitor lewat komputer, laptop ya. Perkembangan sahamnya, kemudian Bapak yang lebih tahu kapan harus dilepas, kapan harus beli dan seterusnya. Nah, kalau mengenai usaha, saya pikir dengan kemampuan Bapak untuk menganalisa di pasar modal, Bapak juga bisa mencoba bidang-bidang usaha yang tidak membutuhkan modal yang besar ya. Seperti misalnya Bapak kan memiliki network ya, memiliki network teman, dan sekarang kan sering kita melihat orang-orang banyak memasarkan barang-barang tertentu ya atau properti ya. Jadi itu juga bisa menjadi sumber penghasilan ya. Dengan modal network atau teman-teman yang Bapak punya, dan sekarang banyak teknologi ya, sosial media, itu bisa menjadi sarana Bapak untuk memasarkan sesuatu ya. Itu bisa menjadi alternatif penghasilan. Nah, kalau kita masih memiliki kemampuan yang lain, tidak ada salahnya kita manfaatkan ya. Kalau ada kendaraan ya, sementara misalnya belum ada pekerjaan tetap ya, itu bisa difungsikan ya kendaraan itu ya. Kalau misalnya memang punya rumah ya, saya dulu orang tua saya di tengah kesulitan ekonomi, orang tua saya cukup kreatif ya. Orang tua saya di kamar, kami memiliki kamar 3 kamar. Nah, karena kesulitan ekonomi yang dialami, maka orang tua saya membangun kamar sendiri dari papan ya, walaupun mereka harus tidur kan papan itu dingin ya, kalau angin itu kan tembus ya. Tapi orang tua saya mereka tinggal di belakang rumah, bikin dari papan, dan kamar-kamar yang ada itu disewakan menjadi kos-kosan ya, untuk anak-anak kos. Nah, itu salah satu cara juga untuk mendapatkan penghasilan ya. Ya, luar biasa sekali. Sayang juga waktu yang memisahkan. Kami mengucapkan terima kasih banyak pada narasumber yang telah membagikan nilai-nilai yang begitu luar biasa. Ya pemirsa, di dalam kehidupan pasti kita memiliki yang namanya masalah. Namun masalah pasti ada jalan keluarnya, dan percayalah bahwa mukjizat masih ada hingga saat ini. Ya, saat ada jalan buntu dalam hidup ini, percayalah ada kuasa Tuhan yang sanggup membuka jalan yang baru, dan percayalah bahwa di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu.
Karena itu buat pemirsa di rumah, tetaplah percaya dan tetaplah berserah kepada Tuhan, karena Tuhan yang besar menyertai setiap kita dan mampu melakukan setiap mujizat dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih banyak pemirsa. Ya, terima Saksikan kasih. terus siaran New Life setiap hari Jumat Jam 11 malam, hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati.